Pada kesempatan kali ini kita akan bahas episode spesial di mana detektif boy mewawancarai pekerjaan Kogoro Mori. Seperti apa keseruan ceritanya? Kita langsung ke TKP. Scene awal dalam cerita detektif Conan OVA kelima kali ini nampak di sekolah SD Titan. Tepatnya di sebuah kelas ada Kobayashi Sensei. Dia sedang menjelaskan berbagai macam tempat kegiatan pekerjaan, mulai dari sebuah toko, perpustakaan, kantor pos, hingga stasiun. Nah, ternyata Kobayashi memberi tugas kepada semua murid untuk membuat resume atau laporan suatu tempat kegiatan kerja yang baru saja dijelaskan. Tentu saja kegiatan ini dilakukan berkelompok, dan detektif boy yang beranggota 5 anak mulai memilih kegiatan apa yang akan mereka resume. Kenta mengusulkan untuk pergi ke sebuah warung pecel belut bakar sehingga dia bisa menikmati makan gratis sepuasnya. Tentu saja hal itu hanya keinginan pribadi Genta. Lalu Ayumi bertanya kepada Haibara. Di sini Haibara menjawab bahwa dia ingin pergi ke salon kecantikan. Sudah jelas itu hal yang terlalu dewasa untuk anak-anak. Lalu Mitsuhiko teringat tempat yang cocok untuk mereka sebagai detektif boy. Ternyata mereka datang ke kantor detektif Mori dan menjelaskan tugas dari sekolahan, lalu memulai wawancara kepada Kogoro Mori. Mitsuhiko bertanya beberapa hal, seperti kasus apa saja yang sering diterima Kogoro Mori. Kogoro menjawab bahwa kasus apapun dia terima, namun lebih sering kasus itu muncul dimanapun dia berada. Lalu pertanyaan lain, kasus apa yang Kogoro suka? Kogoro menjawab bahwa dia suka tugas mengintai wanita bohai, namun lebih suka yang bayarannya besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa penghasilan Kogoro per tahunnya? Kogoro Mori sempat tersentak. Dia pun menjawab hanya yang menurutnya perlu. Dan ketika Ayumi bertanya, kenapa Kogoro yang sudah menikah tidak tinggal bersama istrinya? Di saat itu Kogoro terdiam dan menyatakan bahwa itu urusan orang dewasa. Lalu Kogoro beralasan ada pekerjaan. Ternyata dia pergi menyelidiki sebuah kasus. Di sini detektif boy tidak tinggal diam saja. Mereka mengikuti Kogoro secara diam-diam hingga sampai di sebuah taman bermain. Kogoro nampaknya mengintai seorang pria dari kejauhan. Tak lama pria itu keluar dari rumahnya dan Kogoro mengikuti pria itu dari jarak cukup jauh, disusul detektif boy yang mengikuti dari belakang Kogoro Mori. Tak sengaja Genta menendang sebuah kaleng sehingga Kogoro berbalik dan mempergoki detektif boy yang mengikutinya. Di saat itu si pria yang diintai Kogoro tiba-tiba diculik oleh 2 orang yang tak dikenal menggunakan mobil. Scene berganti di sebuah kafetaria. Kogoro dan detektif boy memikirkan langkah selanjutnya sambil menunggu kabar dari polisi. Mereka sudah melaporkan penculikan tersebut. Conan pun bertanya kenapa pria bernama Murakami itu diculik. Di sini Kogoro hanya berkata bahwa Murakami menjadi penanggung jawab hutang temannya di sebuah perusahaan pinjaman, di mana pihak debt collector saat ini sedang meminta pembayaran pinjaman itu segera dilunasi. Namun Kogoro curiga bahwa debt collector ini hanya membuat keterangan palsu karena teman Murakami sampai sekarang dinyatakan menghilang. Kogoro sendiri masih merahasiakan nama klien yang memintanya. Pada akhirnya Kogoro maupun Conan menyadari tujuan penculikan itu kemungkinan untuk memeras orang terdekat Murakami. Dan nyatanya benar, seorang wanita yang diketahui pacar Murakami telah mengambil uang dalam jumlah besar. Pacar Murakami ini merupakan anak orang berada alias kaya raya. Lalu dia nampak bergegas secara diam-diam sambil menunggu telepon. Dari sini Kogoro dan detektif boy mengikuti wanita itu menggunakan mobil. Conan pun telah meminta Profesor Agasa untuk menyusulnya. Wanita itu naik taksi dan
menyadari mobil Kogoro mengikutinya. Oleh sebab itu, Kogoro berhenti di saat Profesor Agaza telah menyusul dan Detektif Boy pindah ke mobil Agaza. Sedangkan yang bersama Kogoro hanya Haibara. Mereka pun melanjutkan mengikuti kembali taksi wanita itu. Ringkas cerita, di sore hari wanita itu turun di sebuah gudang dan masuk sendirian ke gudang tersebut. Di sana ada Murakami yang disekap oleh 3 orang. Tak lama Kogoro masuk untuk mengecek. Rupanya benar bahwa para penculik itu hanyalah para penjahat yang memeras pacar Murakami. Sempat terjadi perkelahian, namun Kogoro berhasil melumpuhkan salah satu penjahat. Conan pun membantu dengan tendangan supernya, dan Detektif Boy lainnya telah mengikat sepeda motor penjahat, sehingga ketika salah satu penjahat berusaha kabur, justru terpental dan pingsan. Ketiga penjahat itu pun berhasil ditangkap. Kasus ini pun berhasil diselesaikan. Keesokan paginya di SD Titan, Detektif Boy menceritakan laporan resum yang telah dibuat mengenai kegiatan Kogoro Mori. Dan setelah itu, siang harinya, para murid SD Titan memenuhi kantor Detektif Mori untuk meminta bantuan penyelesaian kasus. Hal ini membuat Detektif Boy kecewa karena mereka merasa tidak dibutuhkan. Para murid lebih memilih untuk konsultasi dengan Kogoro Mori.